Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas prediksi Gunatama ya, Pegun gitu. Nah, ini kita lihat ya kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Pegun gitu ya, untuk riwayat pembagian dividen ini memang baru sekali ya. Jadi apa namanya, saya perlunya biasanya 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau baru sekali bukan berarti buruk ya, tapi ini masih oke gitu, masih bisa dibilang awal yang baik ya. Jadi kalau misalnya si Pegon ini nanti tahun-tahun ke depannya dia bagi dividen lagi, nah tinggal nanti masalah harga aja ya, cocok atau enggak. Tapi ini sebenarnya udah lumayannya cukup baik gitu. Tapi kembali lagi dia nggak masuk kriteria saya ya, karena saya carinya yang 3 tahun ke belakang. Oke. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya. Nah untuk kas tarakas gitu ya, ini kita harus lihat tiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi uangnya itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu ya. Ini apa namanya, satuannya masih rupiah ya, ini tadi juta ya. Ini oke ya. Nah ini kita lihat ya di kasnya ini, sebelumnya ini 14 miliar, sekarang sisa 1,8 miliar. Nah jadi apa ya, buat saya gitu ya penting sekali ya, kas itu jangan terlalu sedikit ya. Kata tadi kan kalau terlalu sedikit dia bisa terganggu, tapi jangan juga terlalu banyak, jadi nilainya harus cukup aja gitu. Nah oke ya, kenapa ini penurunan kasnya besar? Nanti kita cek di bagian laporan arus kasnya. Sekarang kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, terutama saldo labanya yang ini. Ini unik juga ya, ada dividen yang telah ditetapkan ya. Saya baru pertama kali ya melihat laporan keuangan yang ada tulisannya kayak gini, salah dividen yang telah ditetapkan. Karena biasanya cuma saldo laba aja gitu ya. Jadi unik juga nih. Oke ya, jadi kita langsung harus pindahkan dulu ya data si saldo labanya ini. Nah, kenapa saldo laba ini harus kita pindahkan? Kita harus kita lihat gitu, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya jadi si Pegun dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 275 miliar. Ya jadi ini bagus ya, perusahaan yang baik, saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen gitu. Jadi kalau saldo labanya negatif ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya. Pindahkan dulu. Nah, ini udah kita pindahkan ya. KNP-nya 0, dan ini kita lihat ya ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Jadi artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,17 kali modal. Jadi ibarat kalau teman-teman punya modal 1 miliar, bisnisnya modal 1 miliar, itu telah menghasilkan total keuntungan itu 170 juta ya, di luar dividen gitu. Jadi apa namanya, masih belum balik modal, karena kalau balik modal nilainya itu satu. Ya, jadi kalau misalnya masih kurang dari satu, ya bisa dibilang perusahaan itu masih bertumbuh. Ya, tapi tetap ini bagus karena dia tadi udah bisa bagi dividen gitu. Jadi di tengah pertumbuhan perusahaan ini dia bisa bagi dividennya. Jadi ini baik. Nah, cuman untuk PBV-nya karena saya cari yang di bawah satu, ini PBV-nya memang 33 ya. Jadi ini kemahalan sekali buat saya. Gitu ya, super premium gitu ya. Nggak cocok lah untuk masalah harga kalau buat saya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian laba rugi. Ya, untuk di laba rugi langsung pilih net sales ya, penjualan bersihnya atau revenue-nya. Nah, kenapa gitu? Karena pendapatan itu adalah indikator ya, salah satu indikator perusahaan yang bertumbuh. Ya, jadi kalau misalnya dia bertumbuh ya pendapatan cenderung naik. Gitu, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan, yang ditawarkan perusahaan itu dia relevan untuk customer ya, disukai oleh customer gitu. Jadi customernya beli terus ya, suka gitu. Nanti si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto ya, gross profit. Ini penting, harus kita lihat ya. Kenapa? Karena laba kotor ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Lewat apa? Lewat gross profitnya ya. Jadi kalau di sekarang nih gross profitnya 34%. Artinya apa? Artinya teman-teman menjual barang 100 ribu, 34 ribunya itu udah laba kotornya ya, profit kotornya, untung kotornya. Nah, 65 ribunya itu adalah
harga modal barang atau jasanya. Jadi makanya cari gross profit yang setinggi mungkin gitu ya, sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar gross profit nanti akan semakin besar untuk net profitnya. Kan nanti si laba bruto itu nanti akan dikurangi itu ya, beban operasional, beban keuangan sama beban pajak. Nanti keluar laba bersih yang ini. Ya, nah laba bersih ini itu adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak gitu. Jadi kalau perusahaannya kan di berita itu perusahaan untung gitu ya. Kalau misalnya investor pemula juga perusahaan untung ya, lihatnya dari laba rugi, laba bersihnya gitu. Nah, jadi memang untuk perusahaan ini gitu ya, ini kan kalau kita lihat revenue-nya naik, gross profit-nya naik, drastisnya ini bagus ya, laba bersih juga naik, ini luar biasa ya, bagus sekali gitu ya. Namun untuk secara pair ini nggak masuk akal buat di saya, terlalu over value gitu. Kenapa? Karena saya cari yang di bawah 15 ya, kok bisa di bawah 10. Ini 462 ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, pair itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal jika EPS-nya itu konstan. Ya, nah, kalau teman-teman beli si Pegon ini, artinya teman-teman harus siap holding period itu 462 tahun. Gitu, jadi kemahalan gitu ya. Kalau misalnya belinya PR 5, ya holding period 5 tahun ya. Beli PR 10 ya holding period 10 tahun. Itu nggak ada di buku ya, itu hanya teori saya aja gitu ya. Jadi, ya makanya kenapa kan investor-investor itu cari yang PR rendah gitu. Kenapa ya? Supaya balik modal saya sebanding dengan profitabilitasnya gitu. Jadi ini terlalu mahal ya, apalagi yang periode sebelumnya ini 2500 ya, berarti 2 milenium ya, 2 milenium 5 abad. Nggak tahu, kayaknya kita udah jadi udah jadi fosil gitu gitu ya. Jadi ini tadi ya agak kemahalan. Lalu kita cek ke bagian arus kas. Untuk arus kas kita langsung pilih ini ya, penerimaan kas. Nah, memang untuk laporan arus kas ini itu laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Jarang sekali dibahas ya, hampir nggak pernah malah gitu. Nah, ini pentingnya untuk memvalidasi si pendapatannya. Jadi dia lewat apa? Lewat ini rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi dicatat aja gitu ya di atas kertas. Nah, tapi kalau arus kas gitu ya, itu dia berdasarkan uang yang diterima oleh perusahaan. Dan ini rasionya 128% ya, tinggi sekali. Ini bagus ya. Jadi kalau 128%, ini artinya teman-teman itu bisa menjual barang 100 juta, customer bayar 128 juta. Lebih tinggi 28 juta. Gitu ya. Bisa jadi 28 juta itu adalah utang yang sebelumnya belum terbayar. Gitu ya. Jadi memang harus cari yang rasionya mendekati 100%. Gitu, artinya perusahaan mampu untuk menagih piutang-piutang usahanya ya. Dan ingat ya, karena kas yang dikumpulkan ini kan punya fungsi ya, untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah gitu, jadi sekarang si Pegon ini kan dia bilang pendapatan 537 miliar, uang yang diterima 692 miliar, lebih besar. Nah sekarang uang itu kita bayar untuk supplier, bayar karyawan, bayar beban usaha, nanti keluar net CFO yang ini. Nilainya wajib positif ya, bukan harus positif, wajib malah gitu ya. Artinya apa? Kalau dia positif, dia artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai gitu ya. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja gitu ya. Jadi buat apa punya bisnis yang uangnya itu hanya habis untuk bayar operasional ya, untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar supplier aja gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi terus tapi bayar operasionalnya tinggi terus ya, kan ingat untuk top manajemen gitu ya, komisaris, direksi, itu mereka udah ambil gaji dari sini gitu. Jadi perusahaan rugi ya udah tenang lah, top manajemen kan gajinya ratusan juta gitu. Jadi hati-hati gitu ya, cari yang menguntungkan kita pemegang sahamnya. Nah lalu ingat ya, ini saya ada koreksi ya, ini kan kas yang diperoleh dari operasi, ini kita harusnya kas neto, jadi pakai yang ini nilainya gitu ya. Jadi dia udah bersihnya gitu, wajib positif ya. Jadi ini bagus ya, nilainya positif. Lalu digunakan untuk ekspansi usaha tuh ya, beli tanaman produktif, beli aset tetap gitu, nilainya negatif. Ya jadi untuk CFI atau aktivitas ekspansi usaha itu harus yang nilainya negatif ya, kalau bisa gitu. Kalau positif ya belum tentu buruk juga ya, harus lihat pos-pos keuangan kecil ya. Cuman ini bagusnya dia ekspansi usaha, dan juga lihat nih ya, uangnya 250 ya, ekspansi usahanya 68. Terus sisa uangnya digunakan untuk apa? Bayar utang ke bank, terus bayar utang berelasi. Ya jadi dia net CFF dia negatif. Ya, negatif itu jauh lebih bagus. Artinya apa? Artinya perusahaannya berusaha untuk melunasi pinjaman-pinjaman yang ada. Gitu, karena kalau dia ambil pinjaman ya nilainya positif. Tuh penerimaan utang, gitu, pembayaran utang ya nilainya negatif. Gitu. Jadi kan kalau misalnya si beban utangnya semakin ringan, kan beban bunga juga semakin ringan gitu ya. Jadi semakin banyak nanti uang sisa yang bisa kita nikmati sebagai pemegang sahamnya. Dan jadi
si uang ini ya udah polanya bagusnya plus min min, dan juga dia apa ya memang kurang ya lebih sempurna kalau dia ada kenaikan kas tara kas ya. Nah cuman memang ini kan dia terakhir bagi dividen itu ini ya 2025 gitu ya. Nah cuman memang apa uniknya memang di laporan arus kas yang ini biasanya si apa namanya nih dividen yang telah ditetapkan itu dia harusnya dimasukinnya ke sini ya, jadi pembayaran dividen gitu. Cuman ini agak unik juga. Saya baru pertama kali ya nemu yang polanya seperti ini. Oke, jadi setelah kita pindahkan data-datanya untuk si Pegon ini, menurut saya ini perusahaan yang awal yang bagus ya, karena dia udah bisa bagi dividen gitu. Cuman memang belum terbukti dia udah stabil 3 tahun ke belakang gitu. Cuman harapannya ke depan ya bisa bagi dividen rutin ya, karena ini sebenarnya bagus gitu ya. Lalu untuk saldo laba dia positif gitu ya, telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,17 kali modal awalnya ya. Jadi ini perusahaan masih bertumbuh ya, masih bertumbuh karena masih belum satu nilainya. Lalu tapi untuk PBV dan PR ini kemahalan sekali buat saya. Untuk perusahaan ini PBV 33 gitu ya, PR 462 ya, jadi masalah harganya. Tapi untuk pola arus kas ini sebenarnya bagus ya, plus min min, dan dia juga bayar dividen. Akan lebih sempurna kalau dia ada kenaikan kas tara kas. Nah tapi saya penasaran gitu ya, jadi untuk rasio lancarnya berapa nih ya untuk jangka pendek, aman nggak gitu ya. Untuk rasio lancar ini 259 dibagi dengan 171 ya, artinya rasio lancarnya di atas 1 ya, jadi ini masih aman ya, masih bagus. Secara kas rasionya ini 1,8 ya, memang untuk kas rasio kecil ya, tapi kalau kita bandingkan dengan utang bank gitu ya, short term debt-nya ini memang agak sedikit agak sedikit berbahaya sebenarnya. Karena jumlah uang yang dipunya cuma 1,8 miliar, utang depan mata yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun itu 135 miliar. Ya, jadi untuk jangka pendek ya harapannya ini dia harus bisa secara arus kasnya ini harus bagus ya untuk bisa pembayaran utang-utang yang ada. Gitu. Memang secara pola arus kas ini bagus. Gitu ya. Cuman agak sedikit mengkhawatirkan kalau buat saya dengan utang bank sebesar ini, kas yang ada cuma segini. Gitu. Lalu untuk jangka panjang DER-nya sih ini rendah ya, dia cuma 0,3. Untuk long term debt to equity rasionya juga rendah juga ya. Jadi untuk jangka panjang sih saya rasa aman. Cuman untuk jangka pendek ini perlu antisipasi lah, harapannya manajemen bisa ini melunasi utang ya. Jadi penting sekali ya untuk melihat operasional perusahaan ya, untuk pola arus kasnya harus semakin lebih baik. Jadi itu aja untuk pendapat saya untuk Pegun gitu ya. Nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak ya si Pegun gitu ya. Kalau menarik boleh sampaikan di kolom komentar ya. Dan teman-teman perlu tahu ya bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi untuk kuartal sekarang berjalan gitu ya, terus tahun-tahun kedepannya gimana ya, harus teman-teman nilai sendiri ya, harus dilengkapi gitu ya, harus dianalisis sendiri, diproyeksikan sendiri. Dan ingat ya, analisis laporan keuangan itu ya tadi hanya menilai kinerja perusahaan sampai 2025 Q3 ini ya, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, nanti harus analisis sendiri. Oke, saya rasa itu aja untuk Pegun gitu ya. Dan ya memang ini kan harganya 10.000 nih ya. Jadi memang masalah harga sih itu memang relatif ya. Jadi kita memang untuk bahasnya memang kinerja berdasarkan laporan keuangan. Jadi kita nggak bahas tentang harga sahamnya ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Semoga bermanfaat sharing dari saya. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan, langsung sampaikan aja di kolom komentar ya, supaya nanti akan saya respon. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.